Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 dan saya sendiri Marza Faros Nanditya Yuliantoro, biasa dipanggil Faros, ingin menjelaskan tentang teori penawaran. Yang pertama, saya ingin menjelaskan tentang teori penawaran Islami. Teori yang menerangkan hubungan antara permintaan terhadap harga yang biasa disebut dengan teori penawaran. Sementara penggunaan kata teori penawaran hanyalah untuk membedakan dengan hukum penawaran. Dengan demikian, teori penawaran adalah perbandingan terbalik antara penawaran terhadap harga, yaitu apabila penawaran naik, maka harga relatif akan turun. Sebaliknya, bila penawaran turun, maka harga relatif akan naik. Dan selanjutnya ada hukum penawaran. Hukum penawaran adalah kuantitas barang dan jasa yang bersedia untuk dijualnya pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian, hukum penawaran adalah perbandingan lurus antara harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan, yaitu apabila harga naik, maka penawaran akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga turun, penawaran akan turun. Dan di saat pada suatu pasar terdapat penawaran suatu produk dengan relatif sangat banyak, maka yang pertama, barang yang tersedia di pasar dapat memenuhi semua permintaan, sehingga untuk mempercepat penjualan, produsen akan menurunkan harga jual produk tersebut. Yang kedua, penjual akan berusaha untuk meningkatkan dan memperbesar keuntungannya dengan cara secepat mungkin, memperbanyak jumlah penjualan produknya misalnya. Dan untuk yang terakhir, saya ingin menjelaskan tentang faktor-faktor penawaran dalam Islam. Yang pertama adalah maslahah. Pengaruh maslahah terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah maslahah yang terkandung dalam barang yang diproduksi semakin meningkat, maka produsen muslim akan memperbanyak jumlah produksinya. Yang kedua, keuntungan. Keuntungan merupakan bagian dari maslahah karena ia dapat mengakumulasi modal yang akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. Dengan kata lain, keuntungan akan menjadi tambahan modal guna memperoleh maslahah lebih besar lagi untuk mencapai falah. Nah, di faktor keuntungan sendiri terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi keuntungan. Yang ada dua yang menurut saya. Yang pertama ada harga barang, karena jika harga turun maka produsen akan cenderung mengurangi penawarannya sebab tingkat keuntungan yang diperoleh juga akan turun. Terus yang kedua, terdapat biaya produksi. Jika biaya turun maka keuntungan produsen pada penjualan akan meningkat, yang seterusnya akan mendorongnya untuk meningkatkan jumlah pasokan pasar. Segitu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya Yulistiani dengan NIM 201904300082 yang akan menjelaskan tentang hal yang dilarang dalam melakukan penawaran input Islam dan kurva penawarannya. Hal yang dilarang dalam melakukan penawaran. Yang pertama, mafsadah, berarti kebinasaan. Yang kedua, maisir, artinya memakan harta orang lain. Yang ketiga, khorot, artinya keraguan yang dapat merugikan orang lain. Yang keempat, melakukan transaksi riba. Penawaran input Islam. Penawaran input ini dipengaruhi oleh kondisi permintaan dan penawaran output. Input yang disebut di sini adalah manusia dan non-manusia, sedangkan penentuan harga input pada umumnya sangat dipengaruhi oleh mekanisme pasar. Dalam pandangan Islam, input utama yang dimaksud di sini adalah sumber daya alam, keahlian, modal maupun tenaga kerja. Islam memandang kunci pemanfaatan terbesar terhadap input ini adalah dengan cara bekerja atau amal yang mempunyai makna lebih luas daripada sekadar mencari upah, bukan sekadar yang bersifat manusiawi tetapi memiliki nilai transendensi.
Selanjutnya, kurva penawaran. Kurva penawaran atau supply curve adalah kurva yang menggambarkan hubungan antara harga dengan jumlah barang yang dijual dan ditawarkan pada masing-masing tingkat harga. Sudah menjadi sifat produsen atau penjual bahwa bila harga naik, mereka akan menambah jumlah barang yang akan dijual dan sebaliknya. Selanjutnya, saya Jian Kurnia Lestari dengan NIM 20190430061 akan menjelaskan mengenai perbedaan teori penawaran pada ekonomi Islam dan teori penawaran pada ekonomi konvensional. Perbedaan dari kedua teori penawaran ini terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi. Untuk teori penawaran pada ekonomi konvensional, faktor-faktornya meliputi: yang pertama adalah biaya produksi, yang kedua tinggi rendahnya harga, yang ketiga adalah biaya distribusi, yang keempat kemajuan teknologi yang digunakan perusahaan dalam memproduksi output, dan selanjutnya adalah jumlah penjual, kondisi alam, dan dugaan akan tren di masa depan. Sementara pada teori penawaran Islam, faktor-faktor yang mempengaruhi meliputi: yang pertama adalah maslahah. Pengaruh maslahah terhadap penawaran pada dasarnya akan bergantung pada tingkat keimanan produsen. Apabila tingkat kemaslahatannya ini meningkat, maka produsen akan meningkatkan jumlah output yang diproduksinya. Dan yang kedua yaitu keuntungan. Keuntungan ini merupakan bagian dari maslahah karena keuntungan dapat mengakumulasi modal sehingga modal dapat bertambah dan dapat digunakan untuk aktivitas yang lainnya. Dengan kata lain, keuntungan akan menjadi tambahan modal guna memperoleh maslahah lebih besar lagi untuk mencapai kesejahteraan. Bagian terakhirnya yaitu kesimpulan. Kesimpulan dari materi teori penawaran Islam adalah penawaran adalah banyaknya barang yang ditawarkan oleh penjual kepada konsumen pada pasar tertentu, di periode tertentu, dan dengan harga tertentu. Berbagai faktor yang mempengaruhi produsen dalam menawarkan produknya pada suatu pasar diantaranya harga barang itu sendiri, harga barang substitusi, biaya produksi, biaya distribusi, tujuan produksi, dan juga teknologi yang digunakan perusahaan dalam memproduksi output. Hukum penawaran adalah perbandingan lurus antara harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan. Apabila harga itu naik, maka penawaran juga akan naik. Apabila harga turun, penawaran juga akan menurun. Sementara teori penawaran adalah perbandingan terbalik antara penawaran terhadap harga. Apabila penawarannya itu naik, harganya akan turun, sementara apabila penawarannya itu turun, harga akan meningkat. Faktor yang mempengaruhi penawaran dalam Islam itu ada dua. Yang pertama, maslahah, dan yang kedua adalah keuntungan. Selanjutnya, ada 4 hal yang dilarang dalam melakukan penawaran di ekonomi Islam. Yang pertama adalah mafsadah. Mafsadah ini berarti kerusakan atau kebinasaan yang diakibatkan karena perilaku buruk yang melanggar peraturan. Yang kedua itu gharar. Gharar ini mempunyai arti tipuan, keraguan, atau tindakan yang dapat merugikan orang lain. Selanjutnya yaitu maisir. Maisir itu dapat diartikan dengan memakan harta orang lain yang bukan haknya dengan cara yang batil. Lalu yang keempat atau yang terakhir yaitu transaksi riba. Transaksi riba ini dilarang karena menyebabkan ketimpangan sosial dan menyebabkan tidak terpenuhinya hak-hak dari orang lain. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya, dan apabila terdapat salah kata kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.